pendidikan generasi aja lah mas. Misal gini ya, di masyarakat kita itu kan lo dua anak, nilai pelajaran deng yang bagus misalnya nilai bahasa Indonesia, matematika kurang dan sebagainya. Di kita biasa mendatangkan guru les ketika nilai yang bagus bahasa Indonesia mesti sing ditekake guru bahasa Inggris, bahasa matematika mata pelajaran untuk lain mengajar nilai. Nah ini loh mas, menurut saya yang gini sih pinemu kulo. Nek anak saya sudah jelas bagusnya di bahasa Indonesia, sing tak tekake privat bahasa Indonesia sisan, ben dadi sisan, ben apik sisan. ada fokusnya gitu. Nah itu yang menjadi biar seperti itu menurut saya. Nah sing jenengan ngetikake wow, Indonesia itu besarnya di agraris dan di kebudayaan yang kita macam-macam sekali, bisa untuk bangga lah, untuk dibanggakan. Tapi kok mengejar yang lain yang supaya dipus menjadi sama atau apa kan nggak bisa mas. Iki sik wae lho digarap dadi beng luar biasa. Sing liyane iki ya asal enek internet ya wis trimo kok. Enek mobil ya wis trimo ora kudu sing apik. Dan pengembangan ini untuk menjadi lebih maju lagi setelah yang kita memang unggul itu sudah jadi dulu. Padha wae karo wong rumah bocah kan gitu mas. Nek menurut saya, kowe kepengin matematikamu iso ge nek bahasa Indonesiamu wis dadi dosen bahasa Indonesia apa-apa, itu pasti mengikuti kok. Pasti mengikuti kok. Bu, Nipu saya. oh nggih. Rasaan di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu loh anak kecil cerita, lihat apa ada perempuan rambutnya panjang bawa sapu Teng pundi? teng pantai. Terus ada apa gading. Saya pikir pasir itu ada gading. Saya pendem lagi terus hilang. Enggak dibawa ulang, dikasih kok. Ya, cuma nek bocah itu kadang-kadang kan Imajinasi. nah maksudnya kita belum bisa autentifikasinya, harus diperjelas dulu imajinasi. Tapi biasanya kalau seperti itu nanti kembali lagi ke sini dikasihkan. Kalau memang punya Itu kan sudah ditunjukin. nah kalau saya memang sedikit sudah berbeda mas. Ini jujur ya kalau ngomong kalian jenengan mulai tahun 2017-18 itu saya sudah tidak di situ makom saya. Sudah tidak yang gagas kayak gitu, sudah tidak. Tapi ya saya tidak meninggalkan 100% enggak. Dulu ada barang-barang opo itu tetap tak kasih lagi tak opo. Ya artinya bukannya kita ndak ini, karena ya perkembangan zaman lah menurut saya. Terus habis itu apa ya, hal-hal seperti itu takutnya kita itu ya malah gajinya jadi belok. Iya itu. Kalau saya bukan terhadap perkembangan zaman, perkembangan intelektual, tapi alhamdulillah pencapaian ininya. Pencapaian pemahaman saya sendiri dengan agama yang saya percayai, akhirnya tetap berjalan di tengah lah mas, boten ngapot banget teng sebelah. Makanya kadang-kadang kalau saya berharap kepada teman-teman pelaku seni itu kan apa ya mas, doktrinannya itu tanpa harus memaksakan, tapi sudah mendoktrin sendiri ya. Atau jenengan misalkan ngomong ketika mentas ada sentilan-sentilan itu sebenarnya orang yang melihat itu kan sudah terdoktrin sendiri ya. Melekat kepada kami gitu. Jadi gambarannya itu kalau misalkan mentas, ayo sentil tentang Indonesia ini gitu. Jadi pelaku seni apalagi yang teman-teman di Berbakti Kampung itu memang apa ya, karena kita cuma komunitas dan kita berbagai wilayah
suku, katakanlah ngomong dari beberapa pulau yang ada di Indonesia, kita sering diskusi tentang itu gitu. Bagaimana kita menciptakan sebuah budaya yang notabene-nya pendoktrinan tanpa harus pemaksaan ini sudah masuk. Kultur budaya-budaya yang ada ini jangan sampai terkalahkan oleh budaya yang dari luar ini. Pengkafarannya seperti Dan kalau boleh saya tambah sedikit, mohon maaf, itu pure murni sebagai budaya kalau bisa. ya, Walaupun terpatri dalam diri, tapi memahaminya ini budaya, budaya kita gitu loh. Yang jangan sampai terpatrinya terus sampai ke kepercayaan, keyakinan dan lain-lain. Nanti itu kan beda lagi ceritanya. Jadi ini budaya seni kan, budaya seni sama budaya yang misalkan ngomong kejawen itu kan lain lagi lah ya. Kalau kita memang seni, yang kita lakukan adalah seni, bagaimana penggiat-penggiat seni ini muncul tanpa harus membawa yang ke atas ya, artinya habluminallahnya ini tidak perlu kita, atau dengan Tuhan kita tidak perlu anukan seperti itu. Artinya apa ya, kita berjalan seperti ini adalah munculnya memang dari sebuah aktivitas marga yang memang dianggap ini adalah perekat bangsa ini yang kita harus muncul. Ya makanya ketika pure menjadi budaya itu kan ke situ nanti. Larinya kan ke situ, ya harapannya ke situ lah gitu. Larinya ke sana. Tapi kalau sudah ngangkut ke sana ini benturannya banyak gitu loh. Benturannya, dan benturan itu terjadi bukan hanya antara masyarakat dan masyarakat, tapi individu dengan individunya sendiri, Mas. Nah, itu yang anu. Ya. Mas Derajat dengan diri Mas Derajat sendiri, saya dengan diri saya sendiri benturannya. Itu yang lebih bahaya. Nah, benturan masyarakat lah. Enggak ada apa-apa yuk dibentur-bentur kayak kok. Apalagi sudah musim pil-pilan kan ya, dibentur-bentur nih. Pil KB dibentur-bentur kayak tetap jebol kok, tetap mana. Ngobrol bareng sama Ki Yakut Jeder. Ngobrol awur-awuran. Sing penting ketok gayeng. Wong stres ketemu wong stres. Cerita tak kali Mas Derajat. Belum ketemu aku cerita sesepuh. Saya pernah ada di titik yang nambani wong setruknya 5 menit mari. Mati separuh tak tambahnya 5 menit pun tak kayak banyu mari. Saya pernah ada di titik itu nyirep udan mung kleknya nih nyirep. Pernah ada di titik itu. Tapi nah itu perjalanan hidup saya yang luar biasa. Saya masih sangat bersyukur bahwa saya kok pernah ada di titik iki tenan saka Gusti Allah apa aku diewangi kodan. Itu pertanyaan pertama yang membuat saya terus mencari. Keke aku ki diewangi jin kodan terus, aku terlena terus. Itu Mas. Keke ora saka Gusti Allah langsung. Wong aku yo ibadah dangdung kok apa-apa disembadani lah, sing nyembadani sapa? Yo tetep sing nyembadani Gusti Allah, tapi kan bisa terjadi karena Gusti Allah sudah memerintah setan, godalah manusia sebisamu, bawalah manusia sebanyak-banyaknya, kan sudah perintah seperti itu Gusti Allah. Itu Mas, titik awal saya mencari pencarian baru. Okay. Tahun 2017 tak tinggal naik kabeh. Ya kadang-kadang memang di beberapa tanah Jawa itu ya namanya gaib itu walaupun percaya. Cuma kadang-kadang kan ada orang yang mengkultuskan atau yang mengkultuskan itu yang tidak, menurut saya tidak harus seperti itulah. Nah, barang gaib Gusti Allah yo gaib kok kita nggak bisa lihat. Pasti ada. Takutnya kan kita dilelo-lelo, dilenakan, dienake opo-opo wis bablas wis. Itu saya nggih. Di luar sana kan tetap dengan anunya sendiri-sendiri, monggo seperti itu. Berat loh Mas, berat. Saya melepas itu dulu saya berat karena dihadapkannya secara langsung real di depan mata. Jadi saya itu merasakan
sebagian besar apa yang kita minta langsung terhadap yang kuasa pasti melalui proses dulu, Mas. Yang saya biasa instan langsung jep, dan saya harus berbalik pindah, saya harus sabar nunggu proses 180 derajat itu. Wah, abote Mas. Abote saestu. Bola-balik apa iki tanggung neh gitu. Wah, ada pikiran kayak gitu. Pasti godaannya kan muncul lagi. Tetap Mas. Tapi itu manusiawi. Orang tergoda, jatuh naik bangkit lagi, jatuh naik bangkit lagi. 2 tahun lah, mungkin 2 tahun atau 3 tahun saya yang merasa dulu pernah di lingkaran itu. Dulu saya pernah dengan di Bobokan. Yang saya dapat apa sekarang? Ketenangan, Mas. Jadi mboten kemrungsung sama sekali. Nggih. Uripe niku wis nikmati, terima. Sudah pencapaian yang itu yang seharusnya dimiliki itu semuanya menungso ya. Dan alhamdulillah Allah pernah memberi saya kan berbalik itu 16, 17 ke 18 saya membalikkan mindset. 17, 18 abot banget, Mas. Nggih. Koyo ora kuat-kuat gampangane yo tanggapan kurang dan sebagainya di luar faktor logis. Ya, di luar faktor logis. Tapi saya berusaha berjalan. Ternyata ketika saya mau bahasa Arab istiqomah di 18-19 belum. Alhamdulillah. Dan kenapa saya sampai detik ini masih bertahan? Karena saya sudah pernah melewati itu, Mas. Sudah pernah melewati yang proses lama dan akhirnya diberikan yang benar-benar murni tanpa saya harus minta tolong ke sing ora katon dan sebagainya gitu loh. Dan itu lebih menyejukkan sekali menurut saya. Saya itu ya nganter teman-teman dari Bali, dia cuma sekedar nganter masuk yang lebih sini Mas, ya monggo. Tapi saya tidak pernah tahu apa yang mereka tuju, apa yang mereka ini, ya saya antar, ya saya anggap saya guide kan itu ya, nganter guide gitu. Ya sudah gajian sini, kan itu wes cukup dari situ. Kalau masalah sampai ke ritual, sampai ke ini saya enggak. Dan kembali lagi itu juga hak mereka. Iya, hak mereka. Kalau biasanya kan masuk ke istana gitu. Sudah 2 malam di situ. 2 malam baru jemput. Kalau dulu kan bisa bermalam di dalam. Kalau sekarang kan tidak bisa. Karena pandemi. Ya karena pandemi. Dulu biasanya orang banyak di situ. Bahasanya lelono masuk ke sana sampai berbulan-bulan. Tapi lelononya sekarang itu lucu-lucu. Nah dari sini bawa makanan maksudnya. Persediaan 15 hari ya 1 karung 20 kilo bawa ke dalam. Kalau yang dulu yang masuk ke sini itu masuk sudah dengan badan-badan saja. Ya. Nah itu yang tadi sempat ngobrol di sana sama Pak Sinten Marni. Pak Marni. Jadi kalau saya sudah di titik yang lelakune kulo sing nglakoni. Lelaku kan itu diri kita sendiri ya dengan. Tapi sing ritualnya yang saya sudah tidak jalani. Ada yang lelaku neto, ada yang ritual neto, ada yang dua-duanya lelaku sama ritualnya jalan. Kalau saya sementara ini lagi di pencapaian itu titik lelaku diri saja. Agamane apa ya ibadahe apa, wajibe, sunahe apa gitu aja. Jadi ya cukup malah enggak kebebanan terlalu banyak. Kadang-kadang bahasanya kita ibadah kan ya ono sing rada dipaksakan kan itu. Misalkan ya kalau masuk ke sana kan ada tak takon, ya dipaksakan. Pak suruh pulang. Ada jalan dari kemarin tak bawa pulang karena apa itu kadang-kadang di sana kejadian misalkan
meninggal di dalam hutan. Yang repot kan kita yang di luar sini. Suruh ambil Mbak Maya pulang, nanti masih niatkan laporan ke Polsek, beritakan Mister X ini siapa tanpa identitas. Kayak gitu. Belum lagi nanti dicari penyebabnya. Ya. lagi. Wah, Pasti diotopsi. Jadi penyebabnya apa? penyebabnya orang kelebon panganan dah Lah. lucu tuh. Lah jereo niate mrono pengen ngetes sawah saka kono. Wah, baru berapa hari kok ninggal ya, repot iki. Saya itu masih sing jenenge ngasrep ngebleng mutih ngopo masih, tapi dengan pemahaman yang sudah berbeda dan dengan apa ya kekuatan sesuai dengan kemampuan. Bagaimana itu makanya saya katakan dipaksakan, ibadah dipaksakan kan itu ya, niatannya dipaksakan. Tak bawa pulang ke sini yang 8 hari lalu ngajak. Tak tanya cari opo, terus balik wae. Tak lihat orangnya itu sedikit ada keraguan gitu loh. Kalau sampai norak, kalau masih ragu balik wae. Karena nanti datang ke sana tadi ini sama juga balik orang jadi sampean gitu. Biasanya kan udah stres ya bahasa stres karena apa, mangan ora pati kami di dalam nyamuk banyak, istirahat kurang, akhirnya orang kan apa ya muncul mengigau dan sebagainya itu kan itu halusinasi. Gari-gari kalau bahasanya metu kerasukan ono wae No, ya nggak bisa lah, kondisi mental, fisik dan pemikiran orang zaman sekarang disamakan dengan dulu nggak bisa. Iya wong biyen ki kuat topo pitung dina pitung bengi 3 hari 3 malam ngebleng dan sebagainya, karena kehidupan biasanya mereka juga seperti itu. Nggak kaget ngono lho Mas. Nggak kaget. Kalau masa kecil dulu itu di sini kan di Kucur itu ada namanya, sebutannya Mbak Sur. Jadi beliau memang sudah yang babat sumberan itu di Kucur. Jadi beliau maknanya ya memang tidak ada yang barang dari luar yang bungkusan ataupun apa, enggak ada. Dia tanam ada daun, makanya daun. Tapi kan karena memang sudah pakulinan seperti itu. Nah kalau yang sekarang kulino warkop Borono kan itu ya. Dulu mungkin makannya rebung bambu, direbus, dimakan. Itu ada lagi yang lebih bisa kita logiskan lagi. Zaman mbah-mbah biyen, wong pisan kala iso enek ndok dadar aja dibagi sekeluarga kok. Sudah terbiasa seperti itu gitu loh. Jadi nek arep nglakoni prihatin rialat sing anu yo sudah ndak kaget Mas. Lah sekarang basicnya ada lah, gampangnya basicnya ada. Lalu sekarang pagi lah nggak sarapan berobat. Basicnya ada. Lo yang sekarang dipaksakan dengan basic yang berbeda dipaksakan sama wes modar. Yes. Nggak ketemu. 2 kali Mas yang orang yang itu yang sampai meninggal ya 2 kali. Dari jenengan sepemahaman gitu kali pulau. Saya paham apa. Saya tidak terlalu suka ya cuma tahu pelajari seperti itu, tapi tidak pernah ini agama barang. Saya pernah masuk ke sana, ya dikasih gitu masalah ngomong tunjukin di batang pohon ini ya suatu nyala, tapi ya sekedarnya. Tujuan saya di sana kan bertani, tanam terong. Malam saya ngairi terong jam 2 malam. Ini jalan berhenti di depan ya, batang pohon di depan saya, di belakang saya sandar di depan. Ya sebenarnya kan ngasih aku gowonan kan gitulah bosok ininya. Tapi dalam pemikiran saya ya entah buat apa. Nah, itu Mas. Saya sering terjadi di akhir-akhir ini ya, ketika menemukan seperti itu ajak ngobrol, misalnya wujud apa gitu. Kowe sing pengen melu aku lho. Aku ora melu kowe. Nek kowe tetep arep melu aku, ayo karepmu. Aja ngribeti uripku. Tapi aku njupuk kowe terus aku kon melu sistemmu. Mau aku. Saya sudah ya mungkin sama jenengan, sudah di situ sekarang. Tidak mau.
Terus dulu di Songsong itu di Malang, tempat di Malang yang saya tempat itu namanya Pak Ariadi. Pak Ariadi itu spiritualnya Dewi Jaya Kudu, cerita-cerita termasuk Bumi Kawati, terus di Harjo. Jadi ada bangunan rumahnya itu yang gudang. Tidak ada yang teman-teman berani tidur di situ karena waktu itu si Rusdi Harjo yang Rusdi Harjo Kapolri itu mau datang ke sana. Akhirnya ini nggak boleh ada orang, harus duit steril. Akhirnya saya suruh tidur di situ. gudang. Jarno dari turunan kono. Mungkin diajar dari Water Pondan. Akhirnya tidur di kamar. Jadi ada gudang, ada kamarnya saya tidur di kamar. Tidur itu pertama ini kasur. Itu ya berupa keris lagi, tapi kayak apa ya, rangkanya itu kayak marmer gitu. Ini terbang gitu. Bentar. Tapi ya sudah, tidak. Tapi kira ya sakarepmu gitu. Sakarepmu karena apa? Memang tidak ada niatan Ya, dengan hal seperti itu. dan itulah cara mereka untuk membawa kita. Tidak tertarik gitu. Itulah tugas Tuhan bagi mereka untuk membawa kita ya dengan seperti itu. Terus tak ceritakan sih. Menurut saya itu seperti itu. Tak ceritakan pada yang saya tempati si Adi di Pak Ariadi. Dan aku kemarin kok dituduh ini kok karo cekel, kata Jomo. Itu Pak Amu. Dituduh ngono Jomo. Enggak tertarik belas ya aku. Dan aku ya ngobrol ya, enggak tertarik belas aku dengan Jomo. Songsong itu kan kerajaan Singosari, dekat kerajaan Singosari. Dan di Singosari ya dapat bawahnya. Bahkan ngomong ada produksi batu bata di atasnya Songsong itu tujuannya bukan cetak batu bata, tapi memang menggali tanah Supaya untuk mencari peninggalan itu. Kalau itu malah saya masih bisa masuk itu ditulis yang jelas itu malah mau dapat lang. Ada yang dapat kan, ada yang pertama rame dapat emas yang batangan itu. Akhirnya ini satu dusun yang sawah yang perbukitan itu digali semuanya buat bata. Ada yang dapat juga nggak Mas? Banyak Ya, berarti memang peninggalan keramik apa berapa biasanya itu lepasnya kemana, ke kolektor atau ke penikmat atau langsung ke toko emas? Jadi gini, kita lepas orang, kolektor itu lepas orang di situ yang untuk kerja itu, jadi sudah jadi langsung nggak ada mediatornya, ada langsung itu. Dan sekarang mulai saya di sana tahun 2002 ya, tahun 2000 hingga hari ini masih seperti itu. Seandainya barang dikumpulkan berapa, nyatanya masih dibiayain orang-orang tua. Bata itu tidak jual ini. Dan kembali lagi ketika kita mau ngonceki luwih jero meneh. Iya, ketika kita nemu pun dijual. Kuwi duweke sapa? Kok kita jual gitu loh. Kuwi duweke sapa? Bukan punya kita kok dijual. Masih mending dikirim ke museum nih peninggalan sejarah ngono kan. Dan nyatanya keris-keris yang ada di sini yang larinya ke Belanda, Den Haag, larinya ke Amerika. Kembali lagi itu ya karena pemahaman kita memang berbeda-beda dan itu asiknya di situ. Asiknya berkehidupan bersosialnya di situ. Nggak ada kayak gitu ya nggak asik. Yang saya di sana terakhir itu ada salah satu yang blok untuk satu kelompok yang buat batu bata itu, jadi dapat apa ya kayak dari Sula gitu ya, tapi ini emas gitu. Berarti sampai berapa gram itu? Jadi ukurannya segini saja.
Berat enggak? Ya berat dong. Jadi yang masnya itu di ininya, di mata yang sebelah yang dua ini. Yang satu Bisa nyampe on enggak itu mas? hampir setengah kiloan. Itu sempat rame itu sama mas yang Tangan. datang. Tapi bukan masnya ada yang mas-masan Soekarno, Pak Soekarno itu bukan. Itu yang memang apa ya, kalau ada kayak guratan-guratannya memang itu simbolnya dari Singosari gitulah. Mungkin dulu petinya Singosari ya, kerajaan Singosari. Jadi topnya kerajaan. Pada saat pencarian titik balik itu mas, ndilalah kula juga diperlihatkan petunjuk dengan sedo-sedone mbah-mbah gitu, pendahulu-pendahulu saya yang ya saya tidak sebut lah ya namanya. Mereka itu toh di titik akhir sebelum situ balik semua kok, Mas. Sebulan sebelum meninggal, dulu sebelum meninggal, wah apa ya? Dan balik ke dilalah agamanya Islam ya, balik ke la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah dengan percontohan itu buat belajar saya, lah iyo ini masih beruntung nih, masih punya waktu nih, dikasih kesempatan balik 1 bulan ya. Iya. Lah nek aku tiru-tiru orang untuk kesempatan, lah 14 lagi nih. itu mas yang membuat saya semakin kuat waktu itu mas. Wah luar biasa bisa menemani pelajaran percontohan. Nah iya yo iki bae sing seperti ini di masa akhirnya balik loh, dan itu bersyukur sekali dikasih waktu balik. Lah nek aku harus tiru-tiru iya nek dikei waktu balik, nek ora wes rampung. Baliknya ke nganunya Fir'aun. Ya Tuhan, saya kasih kesempatan saya, terlebih pasirnya laut merah. 14 guys. Nah, kebanyakan yang akhirnya pelajaran tidak ditangkap dengan baik ketika menemukan momen seperti itu, yang ditangkap beda mas. Oh, iki mbah iki yo nglakoni kok iki gampang lampun nek wis arep mati digowak koyo mbah iki. Dia nggak sampai di iya ya masih dikasih waktu apa enggak ya, nggak sampai ke situ loh mas. Yang penting saya ngelakoni, nyatanya mbahnya bisa gitu. Dan dia juga bisa kok buang dulu sebelum meninggal gitu loh. Nggak sampai ke aku besok dikasih waktu nggak ya buat buang, itu nggak sampai situ loh pemikirannya loh. Banyak yang gagal pahamnya di situ mas, akhirnya mas. Benar. Banyak gagal pahamnya di situ. Mbahku yo iso kok arep mati dibuang sik, wis bersih sik, wis balik sik. Aku yo dah sampai di situ tok. Nggak sampai aku sesuk dikei waktu ora yo, nggak sampai situ. Yes, bersyukur alhamdulillah. Apa enak. Dulu pun lidis malah saya. Misalnya, saya itu penggawean yang lidis. Jadi lidis ya bu ya. Mil. Kepengen ke gunung gitu ya, jalan gunung. Jadi waktu di malam misalnya di Pandemen, Arjuna, naik Arjuna. Jadi turun dulu alam itu Sama mas. Nah ini ku sami kali ini. iya. Satu, saya kepo dengan sejarahnya. Dua, saya ingin tahu dengan ketakjuban ketika melihat ciptaan Gusti Allah, alam seindah ini dan sebagainya. Itu aja, sampai situ aja kalau saya. Gue pengen gunung kayu sama gunung kayu udah guys. Terus ketenangan juga yang tidak bisa kita dapat dihirup pikuk kehidupan masyarakat juga ketika kita menyendiri, lebih tenang, lebih khusyuk berdoa. 2015 itu
2015 2016 2015 itu saya di Jakarta, merasakan kumpul sama adiknya si Taufik Mas, jadi bantu si Mas, sampai beliau di sini 2 minggu, jadi sama saya keliling-keliling Banyuwangi. Jadi ketika melihat teman-teman pejabat yang di atas itu, bayangan saya sama kita, karena kita ngobrol itu, yang saya rasakan mereka hanya beberapa persen saja lah mikir untuk yang lainnya ya apa profit yang bisa didapatkan. Terus misalnya kerja banget malam mau pulang macet, beloknya tidak belok, aku tidak belok. Iya, itu entertain. Nah, entertain. Sampai saya ngobrol sama Pak Dosi, dan terus kapan waktu memikirkan 17.000 desa, ada berapa kabupaten, ada berapa desa, apa? Bisa jawab? Tidak bisa jawab. Ya kan? Kalau kehidupan bisa ngomong sudah penat dengan seperti ini, apa bisa nurani itu muncul gitu? Oh, sing top ki Bupati Banjarnegara, Bang Deddy, Pak Willy, nama jabone sapa? Budi Warsono. Budi Warsono, oh ya. Jabat itu harus korupsi. Iya ini loh, awal-awalnya niko dilantik. Lo pendapatannya segini, kalau nggak korupsi gimana? Pengeluarannya Sebenarnya segini. Top tenang, dilakoni tenang. Gentle. Dari situ saya melihat sampai akhirnya di akhir-akhir itu Bang Lucy kan waktu kesini ternyata tinggal waktu bentar lah umurnya. Sekitar 3 bulanan setelah dari sini, terus pulang ke Batam, kembali lagi Jakarta di Epicentrum, ngabari telepon saya kesini, aku dari di Epicentrum sendirian tapi di kamar kiri, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Jadi ninggalnya di situ, nggak ada yang nemu. Di saat itu kan istrinya telepon, berasa Pak nggak pernah ada kontak sama Bang Lucy. Kemarin telepon bilang, mohon maaf, penyebabnya serangan jantung memang. saya tidak paham. Oh iya. Arah pertanyaan saya paham ya. Podo-podo wong nakal. Iya. Jadi sampai di situ beliau tuh yang terakhir cuma bilang gini, apa ya, di akhir itu sama yang dengan ketika yang sulit itu mencari rasa damai. Gitu. Jadi dia ngerasa di sini enak hidup di sini daripada di sana. Saya bisa ngopi bareng, aja jalan-jalan mampir di warung kopi komunitas saya, warung Botun gitu. Jadi kumpul nih jalan-jalan. Mendengarkan. Jadi tempatnya saya di Tebet 11 dalam. Di 11 dalam. Jadi yang saya tempati itu adu depan dengan rumahnya si Mbak Puan. Anu toh Mbak Puan sing jaga perapatan. Nggih. Gue harap maca opo itu. Bisa jaga perapatan kayak Indonesia. Ada ke pasar. Keren. Lah iya, di era pandemi yang makanya rakyatnya lagi bingung cari makan untuk bertahan hidup, lalu malah pasang baliho Indonesia. Jangan tahu tuh kemarin laporan kekayaan yang pada naik semua. Iya toh. Pandemi rakyat udah sengsara sing dhuwur laporan kekayaannya naik semua ki piye. Yang sini saya jual rumah lagi. Saya jual rumah
kita jual. Akhir pandemi ini Saya itu banget itu Desember Mas. Mobil 5 tentang gamelan seperangkat tentang wayang setengah kotak tentang Desember Januari. Ngeri. ini rumah lagi laku kemarin karena kiriman sudah kejar-kejar sama banknya. Yang seharusnya 3,5 lakunya dengan 3. Itu pun sudah Biasanya ada uang. itu pun sudah bersyukur Iya, jualan di bulan itu bisa beli bisa. Dan untungnya yang beli juga masih saudara. Jadi saya pikir baru tak jual saya masih bisa singgah kalau saya kangen. Saya itu Desember lepas mobil 5 itu ya, satu mobil pribadi saya, mobil sanggar 1, mobil istri yang nomor 1, mobil istri yang nomor 3. Lho wong rungokno wong Pokoknya aja sambat ae. wah pokoknya tersisa itu tinggal mobil sanggar 1 sama mobil istri yang nomor 2. Dilala dene nggak ikut jadi korban karena jauh sendiri di Solo. Aman. Ya janjinya ikur wis pokoknya sih dikei umur aku tak usaha terus untuk membalikan apa yang dulu pernah punya dengan lebih tenang. Tapi alhamdulillah lah Mas, ketika seperti itu kita sudah diuji untuk bisa melepaskan apa yang kita cintai. Kadang memang tidak ada yang kita bawa kan di akhirnya nanti diuji dengan kehilangan yang ya memang bukan milik kita hanya dipinjam. Ini istri pertama kemarin ya sempat ya drop lah kita puas tak bisa keluar, puas kering tak bisa keluar. Berarti jenengan memang diekspor impor ya? Ya sama teman-teman. Ada teman SMP yang bagian marketing. Jadi kita kadang cuma lihat barang bahwa ini cocok bawa. Tapi gudang kita di Ponorogo. Bendera di sini, gudang di Ponorogo. Ini jadi 2 tahun ini kita merasakan apalagi yang di akhir-akhir ini sudah karu-karuan. Pengiriman barang tidak bisa mengirim yang awalnya cuma 35 sekarang sampai di angka 70 itu biaya starting di Itu memang ada sistem baru yang diberlakukan. ya dengan aja pandemi ini Iya, refocusing juga. jadi tambah dibilang meroket itu kadang-kadang saya juga ekonomi meroket ini ya. Meroket nek rokete madhep dhuwur. Rokete madhep ngisor kok meroket. Wis Menuki. iya nek roket menuki yo ning ngono kuwi. Nah, seharusnya dengan seperti itu kita dibantu lah, artinya pengusaha lokal ini dibantu dengan penurunan pajak. Nah ini enggak, pajak digencet. Jadi kita bendera CV1 itu kemarin kita kena 700. Nah, kita nego ya ini kita nego sampai ketemu tinggal 300. Tiap hari dengan pajak datang 1 minggu sekali datang tanya lagi ini penjualan segini, anunya segini, padahal itu tujuan kita kadang-kadang kan dengan perbankan untuk ya gimana kita mau berhentikan usaha
mau apa Mau juga apa setelah juga, berhenti kan. mau berhenti nanti memulai lagi juga berat. Jadi hitung-hitung kita orang-orang yang sudah ikut ke kita, kerja dengan kita, biar tetap bisa ngebul lah. Walaupun toh kalau cuan, ngomongin cuan, jangan ngomongkan cuan, kita ngomongkan untuk survei bertahan, itu aja. Ya itu, jadi ada tiga kasta, tiga tingkatan menurut saya. Satu itu bingung karena tidak dapat cuan, susah mendapatkan cuan. Yang kedua itu bingung untuk survive. Yang kedua ini, yang ketiga tinggo mangan ya wis bingung gitu loh, tinggo urip bedina wis bingung. Kalau yang cuma di dua ini kan ya seharusnya apa ya, masih lebih bersyukur. Masih lebih bersyukur. Ya kalau hidup di kampung gini masih kalau cuma amit misalkan kita untuk makan gitu, yang hasil pertanian kita masih cuma untuk kayak saudara kakaknya ada di Malang, PNS suaminya, yang kakak perempuan dia juga ngajar cuma di swasta. Ini udah bingung aja. Biasanya kan sambil jualan buku online itu ya. Ya menengah-menengah inilah mas, yang sangat terdampak kan menengah. Ini pangapunten nek bawah ya wis kulino urip seperti itu gitu kan. Atas malah bisa membuahkan hasil gitu kan. Lah menengah iki sing yang kalang kabut ya menengah wis kadung. Sekarang itu kalau kita modal sudah kita gelontorkan ke sana, mau stagnan di situ apa ya mungkin karena perbankannya kita juga masuk utang uang. Tapi yang paling berat adalah tanggung jawab kita ketika kita jadi yang ngomongin usaha kecil-kecilan itu kan melihat tenaga kerja kita. Misalkan kita tidak lanjut tidak kerja, kasihan mereka. Itu aja yang menjadi beban. Saya tuh sampai sempat diskusi yo awur-awuran karo gojekan untuk yoga. Saya dipikir nek do protes kenapa ketika pementasan itu jatah dalang lebih gede. Nah inilah contohnya ketika pandemi awakmu podo sedine untuk di 30.000 gedene 50.000 wis ora muat. Nek koyo aku pecah hasil. Itu perbedaannya. Ya kadang-kadang ya kembali lagi kepada pemahaman. Tetap ada sih mas masalahnya mas. Ada loh oknum-oknum kayak gitu yang orang terima kok dolarnya gede banget. Negone ndak ada oknum seperti itu, ada tetap. Ngompori kanca-kancane gitu tetap ada. Ya sama aja karyawan pun sama ya ada sebagian yang macam-macam. Tapi cuma orang tua tidak banyak sih orang tua. Nah ya orang ya, bisa dihitung jari orang. Tapi kan kepala keluarga gitu loh. 20 misalnya punya anak dua sudah ketemunya berapa? Kalau saat ini tak usah cuma butuh orang 10, yang 10 ini gimana? Memang ada yang semua angel-angel gitu ya monggo sampai kayak gitu. Kan kadang kerja kan yang biasanya bisa kan 1 bulan full, ini kan kita 2 minggu sekali. Saya pun sekarang membuat pola baru, misal satu rombongan 50 orang dengan pasca pandemi dan nantinya pasca pandemi ini, otomatis jualan entertain itu tidak bisa langsung normal kayak sebelum pandemi, pasti merangkak lagi kan gitu. Nah dengan kondisi seperti itu dua pilihan, satu kita menurunkan ego masing-masing, jatah kita kelong kabeh dengan grid yang akan merangkak ini, atau opsi kedua
ora tak kelongi ongkosannya, tapi sing mangkat separuh-separuh. Apalagi dengan kebijakan kalau bisa kan tidak terlalu banyak, kan banyak daerah yang seperti itu, kruce jangan terlalu banyak gitu kan. Itu saya tawarkan kepada teman-teman, ini sarep milih sing ndi. Yang sarep bareng-bareng terus ya yo ning sithik-sithik. Nek ora gelem mudhun yo separuh-separuh sing mangkat. Isone guru ngono kuwi sementara ini saya pilih. Nah, mereka cenderung milih yang separuh-separuh, Mas. Di situ ada efek positif lagi ketika berangkat hanya separuh-separuh, mereka untuk mengasah kemampuan dirinya naik, untuk mengasah kebisaan naik, Mas, karena pengennya kejatah mangkat gitu loh. Jadi ada persaingan sehat, ada juga persaingan sehatnya untuk profesionalismenya dimunculkan. Iya, persaingan sehatnya di situ, itu efek baiknya juga di situ. Nah, ini kan ada teman kita di sini yang pengusaha itu Plywood ya, terikat. Karyawannya 1000. Bingung kemarin. Tapi ya sudah, ya itu akhirnya menggunakan kebijakan udah pangkas saja jam kerjanya, bukan pangkas orang. Kalau pangkas orangnya kan dia nek rambutnya malah cukuran pangkas rambut. Jam kerjanya saja akhirnya ditawarkan itu kan pulang sekali. Alhamdulillah hari ini sudah mulai buka lagi dia. Memang baik dan tanggal sembati. mohon maaf lah Mas, sekarang ngawulani seniman 20 karo ngawulani karyawan 1000. Iya. Niku enteng ngawulani karyawan 1000. Nggih. Nek panjenengan ngertos seniman niku angel-angele wong diatur lho. Iya, orang seniman kok. Niku dalang, niku yoga, niku sinden. Orang kepinginnya bebas. Niku pemain musik, wah lah. Kalau di situ kan karyawan kan sudah ada perjanjian. Karyawan MOU perjanjian sistem seperti ini ya udah ikut. UMR sudah diatur ya. Pasti ikut dengan peraturan. Lah nek seniman stop. Ya semua sing angel ya dilepas. Kenapa kita mempertahankan? Nanti lepas 1 loh yang daftar masih 10. Ini kalau bahasa sombongnya. Iya. Sombongnya pengusaha. Itu kalau menghadapi karyawan bisa seperti itu. Menghadapi seniman tidak semudah itu. Keluarga. Bila Kak. Tuh Kak ngantuk, Kak istirahat. Sampun Bu, tidurnya siang. Kampil. Tidurnya siang. Kalau niku mung boten ngangge wewe tok, nek kalonge ngangge. Oh ngono. Mung boten kalong wewe. Kalonge tok sing digawe. Nggih. Apa malam Nggih. siang tidur bagus. Bahasa terakhir alhamdulillah ndak kena garuk malaikat. Nah, guyone karo kanca-kanca itu betul kena garuk malaikat. tapi nek dionceki meneh ya karena itu sudut pandang akan berbeda lagi. Kalau saya Mas, malah alhamdulillah kabeh kegaruk ya alhamdulillah, ora ya alhamdulillah. Burung karuan uripku tak terus-terus ora nambah dosa, terus burung karuan lho. Nggih. Itu kalau misalkan kita belum utang kita sudah lunas. Nah iya. Kalau masih utang masih belum lunas loh. Pikirannya kan yang ditinggal itu loh. Kan gitu. Ya kanca-kanca misalnya, sakmene. Aku sih ning pandiri sakmene. Akhirnya kan ketakutannya itu. Kalau kita yang bebas misalnya tidak ada yang seperti itu. Mungkin ikhlas wae lah bagi kita. Karena apa yang kita tinggal juga tidak terbebani dengan apa yang jadi beban kita. Itu enjoy. Tidak ada pengusaha tidak tanpa ngomongkan sedikit riba. Tidak ada. Jangankan yang pengusaha kok, yang bukan pengusaha yang tetap. Makanya kalau menuruti bahasanya Sufi kan kabotan hari ini. Bos,
terus kalau alkohol. Lu anu Mas, untuk perbankan lolos tuh ya Mbak. Meh dilelang karepmu, meh disita karepmu, jenengku apa ini. Sudah tidak bisa mikir untuk perbankan. Karena apa? Iso ndablek karena kita punya jaminan di sana. Inggih toh? Justru yang saya prioritaskan ketika punya sangkutan dengan perorangan, itu yang saya prioritaskan menghadapi pandemi ini. Kalau yang di ini ya memang perorangan itu ya yang kita bisa bayar dulu ya. Rata-rata double di bank bisa kamu bayarkan dulu ke perorangan. Jadi harapan kita di perorangan itu tidak Selesai dulu ya. Iya, itu yang lagi saya manajemen kan untuk ke arah situ, karena sak pahit-pahitnya tanggung jawab dunia sama bank, kita ada jaminan di sana. Perorangan kan jaminannya roso wis berat sekali. kelihatannya ngajak pulang. Lah kondur kan kondur pun. Dia bilang teman prikono pripun. Sony Iya. Pamili untuk wedal. Kula pas mlampah-mlampah ngilen. ngabari mau Mas. Nggih. Insyaallah tak. Larian tadi sering teng Cirebon, teng Buntet. Hingga saat ini kita sih sanggup kali. Ini nanti mriki Gusi Buntet. Alhamdulillah saya ngobrol kalian Mas Yakut, Ki Yakut Jeder. Mugi-mugi saged mentas teng desa Kalipait. Amin. Mugi naringan lancar, rezekinipun. PPKM ndang ditutup, ndang dibuka wae, pelaku seni bentang padha tampil. Ngene iki wis jenuh wargane. Gak ono hiburan. Seniman sudah kangen berkesenian, orang berseni tok. Hampir 2 tahun ini berseni tok. Tidak ada kesedihannya. Monggo nggih sugeng dalu. Mripate sampun rati kelet niki. Matur suwun Mas Yakut nggih. Assalamualaikum.